harus diakui, bagaimanapun dunia sudah mengakui kepahlawanan atau keberhasilan Anies Baswedan. Jadi kelihatannya pendekatan yang berbeda. Kalau selama ini kesannya yang populis itu orang yang belusukan, tetapi mungkin tanpa belusukan, tapi kemudian dinilai oleh dunia, Anies justru orang yang sangat populis karena dia menyediakan transportasi yang inklusif, yang berkeadilan dan terjangkau oleh publik. Ini kan saya kira ini penting untuk membangun kesadaran publik itu bahwa harusnya sudahlah mulai era pencitraan, era belusukan, era ketemu gelandangan dan sebagainya yang tidak substansial ini mesti kita tinggalkan. Benar sekali. Ini era di mana Presiden Indonesia diujinya di luar negeri, di dalam opini publik luar negeri, bukan diuji di dalam negeri dengan segala macam teknik pencitraan. Jadi kita mesti berani untuk keluar dari kepompong, jadi kupu-kupu, untuk terbang dan beredar ke seluruh pelosok dunia melalui pikiran. Jadi pasanglah sayap kita itu supaya bisa menghasilkan pandangan yang lebih lebar, karena kita terbang lebih tinggi itu. Mereka yang masuk gorong-gorong itu pasti nggak bisa lihat langit. Padahal kita perlu agar supaya pemimpin itu beredar di tingkat langit. Itu soalnya tuh. Gitu kira-kira tuh. Oke, jadi balik lagi. Setelah lihat dari sini kita menjadi terbuka bahwa ini persoalan kudeta Muldoko ini bukan soal lucu-lucuan, gitu, bukan soal yang mesti kita ketahui, meskipun kita membahasnya dari sisi politemen gitu, Bung Rocky ya. Ya, dari awal sebetulnya kita udah kasih sinyal bahwa upaya kudeta itu satu paket dengan kecemasan kekuasaan oligarki yang melihat ada potensi pada Demokrat, ada potensi pada AHY, ada potensi pada Anies, ada potensi pada PKS. Jadi dia diintai sebetulnya oleh kekuasaan yang takut jangan sampai Indonesia terbuka pikirannya tuh. Jadi mereka ingin Indonesia dikunci aja di dalam kegelapan gorong-gorong tuh. Nah, saya ingin sebetulnya termasuk menghimbau pada buzzer-buzzer dungu dari istana supaya lihatlah Indonesia di dalam kegembiraan untuk bergaul dengan dunia internasional. Jangan cemas bahwa nanti pengganti Jokowi adalah orang yang punya reputasi ini. Nggak mungkin, karena dunia kita sedang tumbuh di dalam peradaban baru tentang ekologi, tentang kesosialan manusia, tentang kecerdasan buatan tuh. Dan itu harus dituntun dengan baik oleh mereka yang terbuka pikirannya tuh. Partai Demokrat membuka diri untuk compete dalam soal ide. Anies berupaya untuk memperlihatkan bahwa fungsi dia bukan sekedar membersihkan Kali Ciliwung, tapi membersihkan akal pikiran supaya bisa dilihat oleh dunia internasional. Dan itu dia dapat award sekarang karena diaudit oleh dunia internasional. Bukan diaudit secara internal, tapi diaudit secara eksternal. Kan begitu kan? Di dalam akuntansi, audit eksternal itu yang lebih bermutu daripada audit internal. Dengan kata lain, peringkat yang diberikan oleh luar negeri lebih bermutu dari peringkat yang diberikan oleh surveyor dalam negeri sendiri itu. Jadi kita mesti fair, beri kesempatan pada tokoh-tokoh ini untuk menghasilkan ulang Indonesia itu, menanamkan bibit baru agar supaya bertumbuh pikiran cerdas, dan dunia akan lihat kita sebagai yang disebut 4.0, 5.0 teknologi yang disebut dengan bonus demografi itu bisa diperjuangkan melalui tokoh-tokoh muda itu. Terus saya menyebut secara khusus tadi Anies, AHY dan Nasdem. Saya kira sebetulnya sedang berupaya untuk menghasilkan kembali Indonesia karena menganggap bahwa pemerintah sekarang sebetulnya dipaksakan untuk terpilih karena kepentingan oligarki. Jadi mudah-mudahan Nasdem ikut serta di dalam akal sehat PKS, akal sehat Demokrat, sehingga kita punya betul-betul politik penanding, politik yang menandingi politik mainstream di istana itu. Saya kira itu wisdomnya. Ini saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Itu tadi cuplikan pikiran terbaik Rocky Gerung minggu ini ya, versi tukang donat ya, kalau nggak salah nangkep ya. Pikirannya banyak yang bagus di video itu, di Rocky Gerung Official, terutama juga karena yang wawancaranya itu Hersu Beno Arif itu juga canggih dia, otaknya jalan juga dia. Cuma saya nih otaknya nggak jalan.
Kalau otak saya jalan ambiar. Jadi Rocky Gerung itu poinnya dia mengingatkan kita semua ya, terutama politik yang sekarang ini yang sangat dikuasai oleh oligarki, hendaknya sudah mulai membuka diri ya terhadap lahirnya pemimpin yang open mind, yang terhubung dengan kemajuan dan isu-isu global di dunia internasional, dan tidak menutup diri ya, dan hanya membangun pencitraan di dalam negeri sebagai pemimpin yang populis dengan cara misalnya masuk gorong-gorong, ketemu gelandangan. Itu kata Hersu Beno Arif juga harus sudah mulai ditinggalkan, dan itu dibenarkan oleh Rocky Gerung. Hendaknya udah nggak laku itu pemimpin yang merakyat di masa depan. Itu adalah pemimpin yang bisa mendiskusikan ya isu-isu global, dan dia siap ya secara intelektual berkomunikasi, bercakap-cakap dengan dunia internasional, dan memiliki prestasi internasional. Itu sebagai salah satu bukti bahwa dia akan menjadi pemimpin harapan di masa depan, sebagai pemimpin yang populis ya, karena menyediakan fasilitas-fasilitas yang inklusif dan berkeadilan untuk rakyat banyak, sebagaimana yang sudah dibuktikan secara meyakinkan oleh Anies Baswedan. Dan Rocky Gerung menunjuk bahwa pemimpin-pemimpin masa depan itu ada dalam diri Anies Baswedan ya, yang sudah siap secara intelektual membuka diri dengan kemajuan zamannya ya, dan juga AHY dari Demokrat. Tapi Rocky Gerung tidak memperlihatkan satu sikap yang jelas siapa pemimpin masa depan dari Partai Nasdem, dari PKS, kecuali dia bolak-balik hanya menyebut hendaknya PKS dan Demokrat dan Nasdem itu turut serta di dalam membersihkan akal pikiran supaya lebih adaptif ya terhadap tuntutan dunia modern. Omongan saya benar nggak sih? Saya kira-kira begitu ya. Inilah jadi hendaknya kita ya pemimpin yang bisa menuntun generasi milenial memiliki harapan baru, hendaknya seperti yang ditunjukkan pada diri Anies ya, yang berani keluar ya dari kepompong dan menjadi kupu-kupu yang bisa mengedarkan pikiran ke langit luas ya. Jangan hidup di masa lalu dan ingin mengunci Indonesia, gagap dalam pergaulan internasional dan mengunci Indonesia dalam kegelapan gorong-gorong. kata Rocky Gerung. Terus pokoknya saya merespon Rocky Gerung itu, pikiran-pikiran terbaik Rocky Gerung supaya saya sebagai tukang donat juga keangkat ya, kelihatannya supaya kelihatan lebih canggih gitu. Ya udah gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak enak, malu ada istri saya. Malu saya, takut takut kelihatan pinter. Pada aslinya tukang donat, dia nggak percaya kalau saya ngomong, nggak percaya dia, makanya malu saya. Udah ya, takut kelihatan pinter. Padahal ya begitulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Prabowo, donat dari Parung. Itu tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You've given so much to me, Allah. So I bow down on my knees.
given so much to me, Allah. So I bow down on my knees. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. All glory be to you. You're the master of the universe, Allah. You're the king of the heavens and earth, Allah. You're the only one who listens.